Rupanya, usai keputusan MK tentang batas usia Capres-Cawapres diputuskan, banyak tokoh nasional berharap agar Gibran Rakabuming Raka menolak dicawapreskan. Harapan para pesohor ini jadi bentuk kepedulian mereka pada keluarga Presiden Joko Widodo. Ini dia, info terkini Widya. Presiden, tapi saya tahu ini putusan kontroversial daripada menimbulkan reaksi di tengah-tengah masyarakat dan menimbulkan permasalahan legitimasi di belakang hari. Ya saya terima kasih, tapi saya nggak usah maju aja deh daripada timbul masalah. Setidaknya berbagai pernyataan dilontarkan dengan tujuan menyelamatkan marwah keluarga Presiden, atau bisa disebut mereka masih percaya pada keluarga kepala negara. Sebagai masyarakat biasa, kita tentu mengharap suara-suara tokoh itu didengar karena kita juga mencintai keluarga Presiden. Memang setelah pembacaan keputusan MK, banyak pihak menilai keputusan yang diambil MK seakan-akan jadi bentuk memanfaatkan jalinan kekerabatan antara keluarga Presiden dengan Ketua MK. Kita tahu, Ketua Mahkamah Konstitusi dijabat Pak Anwar Usman dan beliau ipar dari Presiden. Tudingan ini makin menguat setelah masyarakat dipertontonkan keinginan Capres Koalisi Indonesia Maju supaya Wali Kota Solo jadi pendampingnya di kontestasi tahun depan. Opini publik itu sulit dibantah sebab berkali-kali Pak Prabowo terlihat mendekat ke istana serta berhasil menarik gerbong relawan Jokowi maupun relawan Gibran untuk mendukung dirinya sebagai capres. Asumsi makin mengental saat baliho bergambar Prabowo Gibran tiba-tiba nongol di berbagai kota. Di sisi lain, waktu dikonfirmasi media, Gibran akhir-akhir ini hampir tidak pernah menyatakan dengan lugas bahwa dirinya menolak dipinang Ketua Umum Gerindra. Ya, minimal tidak bersedia jadi cawapres siapapun. Sayangnya, di berbagai kesempatan ditemui wartawan, Mas Gibran kok kesannya tidak lugas menjawab pertanyaan. Kalimat yang keluar dari mulutnya itu lebih terkesan bersayap dan multi tafsir, sehingga tidak bisa dinilai jadi ketegasan diri. Wajar bila kemudian masyarakat menyimpulkan Mas Gibran memiliki syahwat besar jadi cawapres. Sebenarnya tidak hanya disampaikan tokoh yang independen, bahkan Ketua Umum Parpol pendukung Prabowo, Pak Yusril Iza Mahendra, menjelaskan akan ada potensi-potensi yang merugikan Wali Kota Solo itu sendiri. Kita perlu angkat topi pada Pak Yusril sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Beliau memberi pendapat sebagai ahli hukum tata negara dan bisa menilai dengan jernih bila putusan MK bisa berpotensi menimbulkan masalah baru. Padahal di sisi lain, sikapnya tersebut jelas merugikan Pak Prabowo. Pak Yusril menilai putusan MK tersebut menjadi putusan problematik, tidak nyambung dalam putusan. Efek putusan itu sendiri butuh dieksekusi dengan cepat. Sebab hari ini sudah pendaftaran Capres-Cawapres. KPU harus membuat peraturan KPU yang mampu menjadi pedoman teknis bagi pasangan Capres-Cawapres dalam mendaftar. Padahal PKPU itu butuh dikonsultasikan pada DPR yang saat ini anggotanya DPR itu masih reses. Artinya bila Mas Gibran nekat mendaftar sebagai Capres atau Cawapres, entah terpilih atau tidak, bisa dimasalahkan oleh orang atau kelompok yang paham hukum. Dengan demikian, legitimasi Presiden dan Wakil Presiden pengganti Pak Jokowi bisa dipertanyakan. Secara subjektif, Profesor Yusril menilai pada kenyataan komposisi pengambilan keputusan MK bukan 5 hakim yang menyetujui permohonan 4 menolak, melainkan 3 menerima dan 6 yang dissenting opinion. Namun yang tertera dalam keputusan MK malah berbeda. Ini bisa berdampak pada ketidakpastian hukum, sebab keputusan yang dihasilkan multi tafsir. Jika Mas Gibran nekat
tentu bakal dianggap politisi tak kenal sopan santun. Sebagai kader PDI Perjuangan, baiknya berpamitan baik-baik pada partai sebelum dideklarasikan sebagai capres maupun cawapres, di mana PDI Perjuangan tidak masuk dalam parpol pengusung. Publik bakal menilai Mas Wali hanya memburu kekuasaan semata. Tokoh yang lain seperti Butet Kertarajasa juga menyarankan sebaiknya Mas Gibran menolak ajakan jadi cawapres. Anggota DPR Komisi 2 Gus Pardigaus menyuarakan hal yang sama dengan Pak Butet. Mantan Menteri Agama Pak Lukman Hakim Saifuddin melalui medsosnya menulis mengharapkan wali kota Solo itu bakal menolak dengan alasan kemaslahatan bersama. Kekuasaan itu hampir mirip dengan rezeki. Mau kita usaha dengan sungguh-sungguh, bila belum rezekinya ya akan lewat begitu saja. Mantan petinggi PDI Perjuangan Mas Budiman Sujatmiko menyarankan Capres Koalisi Indonesia Maju agar meminta izin terlebih dahulu pada partai di mana Mas Gibran berada jika ingin mengajak berpasangan. Tentu Pak Prabowo mesti menemui Bu Mega untuk menyampaikan keinginan meminang Gibran sebagai pendampingnya. Memang fatsun politiknya begitu. Walaupun respon beberapa ketua umum Koalisi Indonesia Maju tak mempersoalkan, andaikan Pak Prabowo ingin didampingi Gibran, tetapi jangan memudahkan semua persoalan. Atas unggahan medsos Pak Lukman Hakim, Putri Gus Dur atau Kiai Haji Abdul Rahman Wahid bernama Alisa Wahid memberi reaksi pada unggahan mantan Menteri Agama. Dirinya tidak sekedar basa-basi meminta Mas Gibran tidak menerima pinangan, namun sekaligus berharap Presiden mencegah putranya dijadikan cawapreskan. Kalau dibiarkan, bisa mereduksi kekuasaan yang masih dipegang Pak Jokowi. Mas Gibran sendiri sudah membalas cuitan Mbak Alisa, siap ketemu dan menerima nasihat. Makin banyaknya orang berharap supaya Mas Gibran tidak menerima lamaran Pak Prabowo, juga membuktikan rasa cinta masyarakat pada keluarga Presiden Republik Indonesia. Gagalnya pasangan Prabowo Gibran muncul di panggung Rakernas Projo juga tidak terrealisasinya deklarasi Prabowo Gibran bertepatan dengan ultah Pak Prabowo. Apakah ini jadi tanda-tanda alam yang menuntun kita semesta alam tidak merestui Prabowo Gibran? Apakah Pak Prabowo tidak mencermati langkah politik Pak Jokowi susah ditebak arahnya? Asumsi-asumsi berbagai peristiwa baru di politik kadang itu jadi tebakan semata. Isu terbaru agar langkahnya lancar berpasangan dengan Prabowo, Gibran bakal berganti kendaraan yakni dengan bergabung ke Golkar. Tapi apa ya semudah itu kita menyimpulkan sesuatu? Entahlah. Namun yang pasti para pemilih sudah cerdas, tidak mudah ditipu oleh para politisi dan hasilnya mereka sendiri yang bakal merasakan. Masyarakat saat ini tidak mudah dibodohi, tidak mudah terpedaya dengan omongan-omongan manis. Kita semua patut bersyukur, politik kita menapak di jalur yang baik dan benar, mampu menilai mana politisi atau partai politik yang benar-benar berjuang untuk rakyatnya. Jika tidak percaya, mari kita buktikan tahun depan. Salam gercep, gerak cepat untuk Indonesia. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya